Materi motivasi dan bedah buku ini akan dilakukan oleh pembedah kita yang sangat luar biasa, di mana hal ini akan dibahas tuntas oleh seorang master trainer, motivational speaker and career development coach dengan pembawaan yang senantiasa entertain, impactful, dan meaningful, yaitu seorang mohon maaf, maksud saya perkenalkan Bapak Mahmud Kuncayo SPD yang akan membawakan materi pembedah buku dari karya Ibu Imada Cahya Septianingsih SPD, di mana saya sebelumnya akan membacakan profil dari Ibu Imada Cahya Septianingsih ya. Profilnya Ibu Imada Cahya Septianingsih lahir di Tegal 22 September 1994 dan sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Tegal sebagai guru sejarah. Selain itu, Ibu Imada juga menjabat sebagai koordinator daerah Alun, Anak Literasi untuk Negeri Kabupaten Tegal, serta divisi editing dan publikasi Alun Jateng. Hobi dari Ibu Imada yaitu menulis, mengantarkan Ibu Imada menjadi penulis, di mana sudah terbit 3 buku ber-ISBN dengan karya yang lainnya yang dimuat di berbagai media sosial. Dan juga keahlian Ibu Imada yaitu menulis fiksi, non-fiksi, public speaking, dan juga menari. Di mana dengan hal-hal tersebut, Ibu Imada telah mencapai sangat banyak prestasi, baik menulis, pengalaman kerja, dan lainnya. Di mana prestasi menulis, karena saking banyaknya, saya akan menyebutkan 3 ya. Sebagai kontributor terpilih Lomba Menulis Tingkat Nasional Puisi di tahun 2020, penulis terpilih Lomba Menulis Opini 2020, juara 1 Lomba Menulis Artikel tingkat Kabupaten Tegal di tahun 2016. Dengan karya yang akan dibedah pada hari ini, yaitu diskusi bedah buku Surat Cinta untuk Allah, yang akan dibedah oleh Bapak Mahmud Kuncahyo SPD yang sebelumnya telah teman-teman, ibu-ibu, dan bapak-bapak saksikan sebelumnya di video profil, di mana Bapak Mahmud Kuncahyo adalah seorang master trainer, motivational speaker, and career development coach dengan pembawaan yang senantiasa entertain, impactful, meaningful, dan juga seorang direktur sinergi performa training and consulting. Mari kita sambut pemateri kita dan sekaligus pembedah buku Surat Cinta untuk Allah, Bapak Mahmud Kuncahyo SPD. Kepada Bapak Mahmud Kuncahyo SPD, kami persilahkan. Oke, thank you Mbak Nur Izzatul Hikmah ya. Terima kasih sudah memandu agenda kita pagi menjelang siang hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebahagiaan ya, sebuah kebahagiaan, kesyukuran bisa diberikan kesempatan untuk sharing dengan Bapak Ibu dari berbagai kota mungkin ini ya di Indonesia terkait dengan bukunya. Kalau saya lebih cocok Dai Mada ya, karena beliau dulu adik kelas saya di UNES ya, Dai Mada, yaitu Surat Cinta untuk Allah ya. Dan juga nanti kita akan sharing sekilas bagaimana sih agar kita juga mampu untuk menulis buku, karena ternyata nulis buku itu asik dan gampang juga ternyata, dan ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita bangun, karena literasi ini, menulis ini sudah seharusnya menjadi budaya ya bagi kita sebagai orang-orang intelektual. Jangan sampai kita udah keren, kemudian udah pinter, udah punya banyak pengalaman, tetapi kita tidak tuliskan, maka itu akan hanya hilang ditelan oleh zaman. Baik, kita santai aja ya, nggak usah terlalu sepaneng. Ini kalau boleh sih saya mohon izin untuk dibuka ini videonya biar saya bisa melihat siapa saja di balik
nama-nama yang sudah ada di layar kaca ini. Nah, ini terima kasih Mbak Vivi atau Bu Vivi Humaira yang sudah membuka. Ini jangan-jangan ibu-ibu semua ya, jadi kayak pengajian ibu-ibu. Tapi nomori kita akan tetap lanjut gitu ya, agar agenda kita tetap berjalan. Baik, mohon izin saya untuk share materi. Jadi biar lebih ada visualisasi, jadi lebih enak ketika saya gunakan slide materi. Baik, prinsipnya nanti kita diskusi aja, jadi ngalir aja ketika nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua ingin sharing, kita bisa langsung. Bahkan ketika nanti mungkin ada yang pengen coaching untuk nulis buku, di sini sudah ada DI Mada juga, kemudian kita bisa sharing bagaimana agar kita bisa nulis buku yang bagus, kemudian yang bisa dijual ya, yang laku, meskipun mungkin kita belum punya basic nulis buku ya. Gitu. Oke, baik, kita akan mulai. Semangat pagi, harapannya semangatnya masih pagi. Dan meskipun ini udah jam 10:30 ya, ini titik kritis karena kalau bagi orang Indonesia lapar itu bikin ngantuk dan kenyang juga bikin ngantuk. Itulah orang Indonesia ya. Jadi semoga tetap semangat pagi. Dan ini saya memang fokus di dunia training, di Sinergi Performa Training and Consulting. Dan dulu saya alumni UNES, S1 UNES dan S2 juga di UNES ya. Seperti DI Mada juga dulu alumni UNES. Itu, dan alhamdulillah sudah ada 3 buku. Sebenarnya ada 5 ya, sudah ada 5. Tapi buku yang memang murni saya tulis sendiri 3. Kalau yang 2 itu adalah antologi ya, bareng teman-teman kumpul. Saya hanya setor tulisan begitu, kemudian dikumpulkan dengan tulisan dari teman-teman saya yang lain. Jadi kalau murni tulisan saya ada 3. Yang pertama adalah Kuliah Itu Nggak Penting, yang saya tulis dulu sebelum saya lulus kuliah. Dan alhamdulillah sudah dibaca oleh ribuan anak-anak muda di Indonesia, karena ini sudah cukup lama. Dan yang kedua ada Move On Aja. Jadi nanti juga saya akan sharing, ini buku pertama itu buku indie, yang saya tulis sendiri, saya cari penerbit sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri, dan alhamdulillah laku keras. Nah, kalau yang buku kedua Move On Aja, ini adalah buku yang saya dengan penerbit pro, jadi dengan penerbit profesional, yang artinya model royalti, dan bahkan sudah sempat masuk ke Gramedia kalau untuk buku yang kedua. Nah, buku yang ketiga ini Passion to Profession adalah buku terbaru saya yang baru rilis bulan September kemarin, sekaligus pre-ordernya kemarin bulan September dan sudah ditutup. Alhamdulillah kami cetak 215 buku dan sudah didistribusikan ke berbagai kota di Indonesia. Dan buku ini yang ketiga indie lagi, jadi hanya akan ditemukan ketika ada proses pre-order. Oke. Kemudian ya, ini bicara tentang passion to profession ya. Jadi nanti ketika bagaimana tipsnya praktis membangun passion to profession. Ini sosial media saya, mungkin bisa untuk silaturahim ke depannya, untuk sharing. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan, bisa di-follow untuk sosial medianya dan bisa disimpan untuk akun WA-nya. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, saya diminta oleh DI Mada untuk sharing, untuk membedah buku beliau yang pertama ya, Surat Cinta Untuk Allah gitu kan. Sebenarnya dulu sebelum buku yang dicetak oleh penerbit ini hadir, DI Mada itu sudah pernah ngirim ke saya buku Surat Cinta Untuk Allah yang memang beliau cetak sendiri. Jadi menarik memang, sejak awal saya melihat ada sebuah spirit, ada sebuah antusiasme yang besar dari DI Mada untuk bisa menghasilkan karya itu buku. Terlepas waktu itu pas sudah agak lama lah, masih tahun 2000 berapa saya lupa, 2010-an berapa gitu. Meskipun waktu itu belum dicetak oleh penerbit, DI Mada itu sudah percaya diri untuk kemudian mencetak bukunya sendiri. Kemudian sudah siap untuk dibagikan ke orang lain, untuk diberikan masukan dan seterusnya. Bagi saya ini adalah hal yang sangat positif. Kenapa? Karena tidak semua orang itu berani untuk menulis, itu yang pertama. Yang kedua, percaya diri dengan tulisannya dan berani untuk ngasihin ke orang lain dan untuk dikritik. Tapi DI Mada itu pada saat itu sudah berani untuk menulis, kemudian dicetak dan dibagikan ke orang-orang terdekatnya untuk diberikan feedback. Dan seiring berjalannya waktu, beliau mengabari sudah dimasukkan ke penerbit dan alhamdulillah dicetak, yaitu oleh penerbit Guepedia. Dan hari ini inilah yang akan kita bedah ya, buku tentang Surat Cinta Untuk Allah gitu ya, Surat Cinta Untuk Allah dari DI Mada. Nah, dalam konteks bedah buku ini kita tidak akan menyobek-nyobek ya kan, atau mungkin kita akan cabut covernya, itu tidak ya. Jadi kita akan membedah itu dari konteks keilmuan ya, bukan konteks radikalisme ya yang akan merusak buku itu sendiri, itu tidak. Kita akan lebih banyak membahas tentang
apa sih konten buku ini, kemudian seperti apa visualnya dan seterusnya, yang harapannya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, termasuk evaluasi. Dan untuk Daimada sendiri juga mohon izin ketika nanti misal ada hal-hal yang kiranya karena saya membedah harus objektif, ada yang kurang, ada yang udah bagus dan sebagainya, mohon diterima dengan lapang dada. Jangan baper ya, kalau baper tiba-tiba saya di-kick dari acara ini kan repot. Pembicaranya mana gitu ya. Mentang-mentang bedahnya ada yang kurang pas gitu kan, dikeluarin. Jangan ya. Apalagi ini ibu-ibu semuanya, saya khawatir karena ibu-ibu selalu benar ya, dan yang bapak-bapak kadang selalu salah gitu. Jadi mohon untuk dimaklumi. Nah, apa aja yang kita bedah? Pertama, nah ini menarik ya. Jadi kalau dalam bedah buku itu ada dua aspek yang akan kita bedah secara umum. Pertama adalah aspek visual, aspek visual dari nanti cover, kemudian desain covernya, ya, kemudian berat buku, jenis kertas dan sebagainya, ukuran buku. Kemudian nanti ada aspek kontennya. Nah, pertama dari buku Surat Cinta untuk Allah ini, kalau dari bukunya, ini buku yang sangat kecil ya. Kalau buat teman-teman yang nggak suka buku yang tebal, ini sudah sangat efisien ya, dan mudah banget dibawa kemana-mana, dan enteng karena ini kertasnya book paper, ditambah lagi jumlah halamannya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 95 halaman. Ini bagi pemula pembaca buku, nah ini buku yang recommended karena apa, sekali baca sekali duduk selesai ya, sekali baca sekali duduk selesai dan dapat value, dapat manfaat dari buku ini. Nah, kalau untuk dari desainnya dari buku ini, ya saya kurang tahu Guepedia itu sedetail apa, karena saya hanya melihat, yang saya tahu adalah Guepedia ini penerbit yang memfasilitasi siapapun yang pengen nulis buku dengan bahkan mungkin gratis ya, dibantu marketing, dan cetaknya juga yang nyetak sana dan seterusnya. Hanya saja ada beberapa kelemahan. Pertama dari desain cover. Desain covernya sebenarnya kalau di visual ini yang saya slide-kan ini cukup bagus ya. Warnanya sudah sangat cerah ya, warnanya cerah dan seterusnya, tetapi seiring berjalannya waktu dicetakan ini covernya itu pudar. Jadi warnanya semakin menggelap. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya punya ini kan semakin menggelap. Jadi tidak seperti buku pada saat awal dicetak. Artinya kualitas covernya ini bisa jadi kurang bagus gitu, sehingga warnanya yang tadinya cerah, daunnya hijau, begitu bunganya juga terlihat bagus. Seiring berjalannya waktu itu semakin pudar, ya semakin pudar. Dan kalau untuk desain overall sih oke ya, karena ini juga gambar yang kemungkinan ini ngambil dari internet. Jadi kan ada cover buku yang memang desain covernya itu didesain khusus. Jadi tidak ngambil gambar di internet kemudian dipasang, kemudian dicetak, itu enggak. Nah, kalau yang ini asumsi saya ini adalah gambar yang diambil dari internet, kemudian didesain dengan sentuhannya sedikit, dikasih tulisan dan seterusnya, kemudian jadilah cover buku. Idealnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ke depan ketika ingin menulis buku memang cover ya, cover, desain cover itu idealnya didesain sendiri. Atau kalaupun bukan kita sendiri ya dari pihak penerbit. Sehingga itu lebih otentik, tidak kemudian kita semata-mata ngambil dari luar ya, dari luar atau dari Google atau dari internet. Ya. Kemudian pemilihan kertas untuk cover juga harapannya kertas yang kira-kira tidak pudar ketika seiring berjalannya waktu. Overall untuk masalah cover dan seterusnya ya semacam itu, ya cukup bagus. Hanya saja ada beberapa kekurangan yang terjadi, dan ini sangat lumrah untuk penerbit-penerbit seperti Guepedia ya, karena memang mereka dengan modal sekecil mungkin harapannya bisa mendapatkan profit sebesar mungkin. Salah satu polanya kan begitu. Sehingga mungkin salah satunya adalah jenis kertasnya khususnya di cover kurang begitu maksimal begitu ya, kurang begitu maksimal. Kita sangat paham betul bahwa honor go no rupo ya. Jadi ada harga, ada rupa, itu pastilah ya. Jadi wajar ketika memang seperti ini. Kemudian kalau untuk layout, nah ini juga hal yang cukup menjadi sorotan bagi saya. Jadi kalau di Guepedia ini, karena Daimada itu sudah mengirimkan ada 2 buku, yang keduanya dicetak di Guepedia, itu adalah kelemahannya layout itu seperti tidak ada layout ya. Seperti tidak ada layout. Artinya buku itu mungkin teman-teman ngirim draft ke sana, kemudian hanya diubah ke ukuran yang lebih kecil, kemudian dicetak. Tidak ada tambahan visual untuk layoutnya, misal ada
animasi lah atau mungkin karikatur lah atau apa dan sebagainya, tidak ada. Jadi full tulisan, dan kalaupun ada gambar kemungkinan ini adalah gambar-gambar yang dari penulis juga, ataupun kalau dari sana itu sekedarnya diambilkan gambar, tidak layout secara maksimal ya, sehingga ini pun menjadi sesuatu yang bagi saya kurang bagus, karena kita pahami bahwasanya tidak semua pembicara itu tidak semua pembaca itu adalah orang yang suka melihat tulisan. Ada pembaca yang tipenya visual, yang dia butuh visualisasi dalam bentuk gambar ya. Sehingga ini juga perlu teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, ketika nanti menulis buku, visual itu juga menjadi hal yang cukup penting. Ya, perlu diperhatikan karena visual menurut Ahmad Mehreben itu berpengaruh terhadap 50% lebih ditangkapnya informasi oleh seseorang. Dan kita yakini bersama, apalagi kalau pemula lihat buku isinya tulisan semua, maka dia akan cenderung membosankan, kan begitu, cenderung bosan. Kecuali kalau sudah biasa. Kalau Bapak Ibu sudah biasa mau tulisan semua, it's okay. Seperti saya misalnya ini buku-buku tebal gitu ya. Kalau udah biasa ya jadi nggak masalah. Tapi kalau untuk pemula dan misal segmennya juga remaja atau mungkin anak muda, visual itu menjadi penting. Dan ini bisa untuk Dai Mada ke depan bisa diakali dengan bagaimana Dai Mada itu mendesain sendiri sebelum dikirimkan ke Guepedia. Karena berdasarkan info memang sekali kita masuk ke Guepedia minimal 5 tahun kalau tidak salah, atau berapa tahun, setiap draft buku kita harus diterbitkan di sana. Artinya terikat kontrak ya, kita nggak bisa pakai penerbit yang lain. Nah makanya contoh seperti ini buku saya. Jadi desain itu didesain sendiri, sehingga kalaupun nyari kemungkinan besarnya nggak ada yang seperti ini. Ya nggak ada yang seperti ini karena original bikin sendiri desainnya. Kemudian kalau untuk layout juga sama, meskipun ada tulisan tetapi kita sertakan ada visualisasi ya, gambar dan seterusnya, sehingga tidak hanya tulisan, tidak melulu tulisan, bahkan ada infografis ya. Dengan begitu teman-teman semuanya akan jauh lebih menikmati. Overall it's okay untuk aspek visual dari buku ini. Dan kalau untuk ukuran dan sebagainya sudah saya cantumkan, ukurannya kecil 13,5 kali 20 cm dan book paper, dan ininya soft cover. Untuk bindingnya cukup keras, artinya tidak mudah ngelupas. Jadi teman-teman no worry ya, ketika misal bukunya agak terlipat seperti ini juga kuat. Jadi nanti kalau yang pengen nyetak ke Guepedia, secara kualitas buku it's okay, meskipun secara visual ada beberapa kekurangan. Ini aspek yang pertama. Yang kedua adalah aspek konten, teman-teman semuanya. Apa sih isi buku ini? Kemudian enak nggak sih dibaca? Kemudian mudah nggak dipahami? Jadi kalau kita bicara tentang aspek konten ada dua, satu redaksional atau tata tulisnya, tata bahasanya, mudah dimengerti atau tidak, dan yang kedua adalah substansi, lebih ke kontennya. Ini bicara tentang apa sih buku ini? Nah, secara redaksional atau tata bahasa, jadi kalau saya melihat memang Dai Mada ini mensegmentasikan buku ini adalah untuk millennials, untuk mahasiswa khususnya. Karena buku ini bicara tentang pengalaman beliau hijrah ke kota Atlas, kemudian membangun impian, berproses, jatuh bangun, ketemu mentor, yang kemudian pada akhirnya juga menjadikan dia seorang yang berani bermimpi besar. Ya, jadi mudah, bahasa-bahasa yang dia gunakan adalah bahasa cerita, bahasa tentang pengalamannya. Jadi akhirnya mungkin nantinya peserta yang membaca akan berpikir, oh ini gue banget secara tata bahasa, karena tidak terlalu rumit, bahkan juga tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu aneh atau asing atau rumit. Istilah-istilahnya adalah istilah-istilah yang mudah dipahami, yang mudah dibaca, dan mudah diingatlah oleh siapapun, khususnya yang anak-anak muda, pelajar, atau mungkin mahasiswa. Kan nanti juga saya akan bahas sedikit, buku itu kan segmennya berlevel ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tidak semua orang itu bisa menikmati semua buku. Ada buku yang bisa dinikmati hanya oleh anak-anak SMA atau hanya oleh anak-anak mahasiswa. Tapi kalau sudah levelnya guru, dosen dan sebagainya, itu tidak bisa menikmati buku itu. Entah karena bahasa terlalu tinggi atau karena buku itu kontennya sudah pernah mereka lewati dan jadi biasa. Ya, jadi biasa. Ya. Nah, inilah konteks substansinya. Jadi buku ini bicara tentang Imada, ya, bicara tentang Imada. Tentang Imada, prosesnya seperti apa ketika belum mulai di Kota Atlas,
Kemudian ketemu di sini salah satunya adalah sosok Budi Hermawan begitu ya, yang saya juga kenal beliau orang keren dan hari ini menjadi kepala sekolah. Kemudian beliau menjadi Mapres, kemudian bermimpi besar ke luar negeri dan seterusnya. Itu beliau ceritakan di sini. Dan ini mirip sekali gaya bahasanya dengan buku pertama saya, Kuliah Itu Nggak Penting. Jadi masih cerita tentang Mahmud banget waktu itu. Nah ini juga sama, Imada banget. Terlepas di dalamnya itu ada tentang bagaimana agar kita bisa menulis kalau di buku ini. Kemudian bagaimana agar kita bisa public speaking. Itu juga ada di buku ini. Tetapi secara konten-konten yang lain yang itu bersifat ego penulis atau imada banget, itu memang masih baru bisa dinikmati oleh orang-orang yang masih selingkungan UNES atau masih SMA atau mahasiswa. Kalau untuk di levelkan general sampai nasional, ini lingkupnya masih terlalu lokal, kisah-kisah yang dimasukkan oleh Imada. Oleh karenanya dulu ketika buku ini sudah diterima di tangan saya, salah satu evaluasi yang saya rekomendasikan ke Imada adalah coba digeneralkan. Jadi kisah-kisah yang memang sudah ada, oke, kemudian tambahkan sesuatu yang general. Sehingga lintas kampus, mahasiswa lintas kampus, lintas provinsi, atau anak muda bahkan lintas provinsi di Indonesia, itu bisa menikmati buku ini. Bisa menikmati buku ini. Artinya apa? Ditambahkan dengan teori-teori keilmuan, ditambahkan dengan tips-tips yang berkaitan dengan kisahnya Imada. Sehingga ketika nanti pembaca itu menganggap atau belum bisa menikmati kisahnya Imada, minimal dia akan bisa menikmati tips-tips yang Imada sampaikan dalam buku ini. Ya. Nah, kemudian sama karena ini juga buku ditulis pada saat masa Imada masih kuliah dulu, sehingga konteksnya, cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya adalah pengalaman pada masa itu. Ketika buku ini akan reprint, dicetak ulang, atau mungkin dengan edisi terbaru, maka aktual itu menjadi penting. Konteks kekinian dan kedisinan ini menjadi penting. Oleh karenanya perlu nih disupport dengan data-data kekinian, info-info kekinian, kemudian kisah-kisah yang kekinian. Sehingga apa? Buku ini aktual. Ya, tidak seolah-olah ini buku dari zaman old. Karena apa? Ini cerita. Sesuatu cerita yang zaman dulu itu keren, bisa jadi hari ini bisa sesuatu yang biasa aja. Contoh sederhana, Kang Mahmud itu, saya dulu itu ketika nulis buku Kuliah Itu Nggak Penting juga sama bercerita tentang pengalaman saya waktu itu ke luar negeri beberapa kali dan itu gratis. Dan zaman itu mahasiswa yang ke luar negeri tahun 2013, kalau nggak salah, itu masih jarang. Sehingga masih sesuatu yang begitu istimewa. Tapi kalau kita melihat ke sini, mahasiswa ke luar negeri sudah bisa dibilang menjadi hal yang biasa. Maka kira-kira gimana agar cerita kita dalam buku, ya di sini juga Imada bercerita tentang pengalamannya ke Malaysia ya, ke negeri jiran, kemudian ketemu dengan banyak orang dan seterusnya. Bagaimana agar cerita ini tetap relevan dengan kondisi zaman now? Zaman now. Bisa cerita kita dengan ditambahkan dengan pengalaman kita yang terbaru. Atau kita juga tambahkan dengan pengalaman siapa sih generasi zaman now yang juga menginspirasi dan punya kisah yang sama dengan kita. Agar konteksnya kekinian dan kedisinian. Kemudian dari banyak hal yang ada dalam buku ini, saya bisa menyampaikan buku ini sangat recommended sebenarnya untuk anak-anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa. Karena buku ini akan membantu anak muda, mahasiswa untuk berani bermimpi besar dan tidak menjadikan latar belakang apapun ya, entah ekonomi, entah daerah, entah orang tua mungkin itu sebagai alasan untuk nggak bisa berprestasi dan nggak bisa berkarya. Dan buktinya, Imada sudah membuktikan bahwasanya meskipun belum punya kekurangan, punya hambatan dan seterusnya, itu tidak menghalangi beliau untuk meraih impiannya. Dan ini layak untuk dibaca oleh adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar sebagai bekal untuk berani bermimpi besar. Dan yang menarik juga, berani bermimpi besar ini terkait dengan judulnya, Surat Cinta untuk Allah. Jadi impian, doa, harapan gitu ya. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Allah gitu. Karena kita mintanya ke Sang Maha Pemberi Cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin ketika Allah sudah memberikan sebuah
isyarat ud'uni astajib lakum gitu ya. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka kita sebagai hambanya, sebagai manusia yang juga seharusnya, sebaiknya itu kita meminta. Dan ini juga di berbagai agama manapun juga sama. Minta ya kepada Tuhan, ya bukan kepada makhluk. Kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Dan buku ini mengajarkan itu, bahwa ketika kita mungkin punya masalah, kita punya tekanan dan sebagainya, jangan takut untuk bermimpi besar. Karena ada yang maha besar yang bisa mewujudkan impian kita. Ya, bisa mewujudkan impian kita. Dan karena buku ini adalah isinya kisah beliau, kemudian cerita-cerita tentang pengalaman beliau, ya buku ini secara kevalidan sangat valid sekali. Karena based on pengalaman. Buku dikatakan nggak valid itu adalah ketika isinya hanya sesuatu yang asumsi, kemudian tidak ada dasarnya. Dan karena ini adalah semi novel sebenarnya, karena belum bercerita tentang dirinya, ya ini valid karena semuanya bisa dipertanggungjawabkan oleh Dai Mada itu sendiri. Oleh karenanya di sini tidak ada daftar pustaka, ya nggak ada daftar pustaka, karena pengambilan informasi dari yang lain itu sangat sedikit, ya sehingga memang tidak ada daftar pustaka, teman-teman. Nah, ke depan ketika ingin menulis dengan konteks kekinian dan kedisiplinan, maka akan lebih baik ketika ditambahkan dengan informasi-informasi, data-data valid yang kekinian, sehingga itu akan semakin powerful. Dan itu juga yang saya bangun. Jadi buku-buku meskipun itu buku motivasi, tapi motivasi itu ilmiahnya, ada data pendukungnya, ada hasil penelitian yang mengikutinya, sehingga semakin menguatkan si pembaca untuk, oh iya, ini benar. Oh iya, ini valid. Oh iya, ini logik, masuk akal. Nah, buku ini ada 10 bagian ya, yang kalau tidak salah ya, meskipun cukup tipis karena 95 halaman, tetapi di sana mencakup 10 bagian. Ya, 10 bagian. Nah ini Sebongkah Asa dan Cita di Kota Atlas, bercerita tentang bagaimana proses orang Imada itu hijrah ya ke Semarang untuk mengenyam pendidikan di UNES. Kemudian pentingnya motivator, beliau bertemu dengan sosok yang menginspirasi, yang tadi saya sebut salah satunya adalah Hudi Hermawan, yang kalau dalam bahasanya di sini belum menyampaikan sampai terbelalak. Wah, bayangkan ya, sampai terbelalak. Dan kemungkinan pada zaman itu Imada itu begitu kagum dengan Hudi Hermawan ya. Wah, jadi ketahuan. Kemudian Metamorfosis Cinta, Butiran Mutiara, jadi artinya setiap proses perjuangan itu tidak senantiasa mudah. Ada tangis, ada tawa, ada suka, ada duka. Nah, beliau juga sampaikan di sini. Kemudian beliau juga bicara tentang mawapres. Jadi memang khas banget mahasiswa. Mahasiswa berprestasi atau mahasiswa prengas-prenges. Beliau berbicara tentang seperti apa sih karakter mahasiswa yang berprestasi. Atau satunya mahasiswa yang prengas-prenges, nggak jelas. Aktivitasnya unfaedah dan seterusnya. Kemudian beliau bicara tentang orang tua, ya support orang tua. Yang asumsinya bahwa kesuksesan itu tidak akan terlepas dari orang tua. Jadi ridhollahi wa ridhol walidain lah bahasanya begitu. Dan spirit untuk menulis, beliau juga berbicara tentang tips-tips bagaimana agar bisa menulis, karena baginya menulis adalah jembatan menuju sukses. Ya akhirnya memang beliau komitmen dan konsisten sampai hari ini sudah menulis 3 buku. Saya saja baru 3 buku ya, yang mengawali menulis. Nah beliau sangat aktif sekali, begitu cepat sudah 3 buku ya, luar biasa. Apresiat untuk Dai Mada. Kemudian ketika Senja bertemu di negeri jiran, beliau cerita tentang pengalamannya ketika di Malaysia dan bertemu Upin Ipin mungkin di sana ya. Karena di dalam buku ini juga ada dialognya dengan saudara kita dari negeri Upin Ipin. Kemudian ada Senandung Cinta di Balik Air Mata, proses yang tadi tidak mudah dan jadilah malah bidana. Ini yang menarik juga, di akhir bab buku ini beliau bercerita tentang bagaimana menjadi manusia yang punya manfaat bagi orang lain, yang berbeda dari orang lain. Jadi hidup itu harus punya impact, hidup itu harus punya manfaat, nggak sekedar egosentris, hidupku hanya untuk diriku sendiri. Kalau punya pemikiran semacam itu ya mati kubur sendiri kan gitu ya. Tapi Imada dalam buku ini memberikan sebuah inspirasi kepada anak-anak muda bahwa kita hidup itu harus punya makna, harus punya karya, harus punya manfaat. Jangan takut untuk berbeda, karena berbeda itu istimewa. Ya, itu dari buku ini. Dan yang menarik adalah sebuah quotes ya,
Dari buku ini, jika seorang yang kita cintai bisa membalas surat yang telah kita beri, maka Allah juga sangat bisa membalas surat yang kita kirim. Surat berisikan harapan dan impian yang ditempel pada dinding tembok dan selalu dilantunkan di setiap doa. Tidak mungkin jika kita yakin dan terus berusaha. Ini menarik sekali. Dan saya juga menjadi orang yang seperti itu. Dari dulu ketika saya masih kuliah, sampai hari ini usia saya sudah 29 tahun, beranak 2, saya terus menerus menghidupkan impian. Saya tidak malu untuk menuliskan impian dalam buku catatan saya. Kenapa? Ternyata impian itu memberikan gairah, memberikan energi bagi kita untuk terus bertumbuh, bergerak, maju, menggapai setiap apa yang kita cita-citakan. Karena impian itu seperti petunjuk arah, layaknya orang yang hendak melakukan perjalanan. Anggaplah Imada itu keluar dari rumah bawa tas, kemudian ditanya sama keluarganya atau sama tetangganya, "Dia Imada mau kemana?" "Saya mau pergi." "Loh, pergi kemana?" "Ya, saya mau pergi aja." Tapi nggak menentukan tujuan. Kira-kira nyampe mana, teman-teman semua? Nggak jelas ya, karena nggak menentukan tujuan. Atau bahkan mungkin nggak jadi pergi, masuk lagi. Atau bahkan sekedar muter-muter di komplek, habis itu balik lagi. Beda ceritanya ketika Daimada itu keluar rumah, kemudian udah bawa koper atau tas, ditanya sama tetangga, "Mau pergi kemana?" "Saya mau pergi ke Semarang." Misal begitu ya. Mau pergi ke Semarang. Dari tempatnya ke Semarang. Kira-kira dia nyampe mana? Semarang. Kendaraan yang dia naiki, kendaraan yang arahnya kemana? Ke Semarang. Jadi itulah pentingnya kita punya tujuan, punya harapan. Dengan begitu kita hanya akan melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas yang produktif yang akan semakin mendekatkan kita pada impian kita. Dan jangan khawatir, seperti apapun prosesnya, entah itu kadang kok nggak kunjung tercapai ya, nggak kunjung terwujudkan ya, sabar. Karena bisa jadi Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat sekuat apa, seserius apa kita dalam berjuang. Sehingga dulu prosesnya, ketika kira-kira kita udah perjuangan, bahkan seringkali kesuksesan itu hadir di saat kita menjelang berputus asa. Tiba-tiba keajaiban itu datang dan kita meraih impian kita. Maka sukses itu bukanlah sesuatu yang kita raih tanpa kegagalan. Justru sebaliknya, sukses itu adalah proses kegagalan demi kegagalan kita lalui tanpa kehilangan antusias. Begitulah kata para motivator dan para senior trainer menyampaikan. Jadi antusiasme. Dan yakin saja bahwa setiap proses, setiap impian, setiap doa, setiap harapan pasti akan berbalas. Entah sama atau tidak dengan apa yang kita harapkan, itu urusan Tuhan. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berharap A, dikasihnya A, berarti itu adalah keridhaan Allah itu di situ. Tapi ketika kita minta A, dapatnya B, pasti Allah punya hal yang terbaik untuk kita. Ya begitulah proses kita dalam mencapai impian, mengejar impian. Kemudian impian juga adalah bagian dari kita untuk melukis masa depan, teman-teman semuanya. Apa yang kita impikan hari ini sangat mungkin untuk kita wujudkan 5-10 tahun ke depan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita perjuangkan hari ini sangat mungkin untuk bisa kita raih di masa mendatang. Maka jangan takut untuk bermimpi. Bahkan seorang Soekarno menyampaikan, bermimpilah setinggi langit di angkasa. Karena ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi nggak ada ruginya. Dan bermimpi itu gratis. Dan bermimpi itu berarti kita yakin dengan sang pemberi cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada harap yang kita bangun, ada perjuangan yang kita lakukan, ada gairah yang terus kita keluarkan. Sehingga ketika kita bangun tidur, kita bersemangat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sedang kita kejar. Ada sesuatu yang sedang kita perjuangkan untuk kita wujudkan. Itulah impian. Bahkan ada sebuah kisah yang menarik dari seorang Bill Gates. Di tahun 1974, Bill Gates itu pernah bermimpi. 30 tahun dari hari ini, setiap rumah-rumah yang ada komputernya akan saling terhubung satu sama lain. Kira-kira tahun berapa? 30 tahun dari 1974. Tahun 2004. Tahun 2004, apakah komputer sudah saling terhubung satu sama lain? Yes, sudah. Dengan jaringan yang kita sebut dengan internet. Bayangkan, impian 30 tahun yang lalu terwujud 30 tahun kemudian. Apakah selama 30 tahun ini Bill Gates santuy, rebahan, nggak ngapa-ngapain? Enggak. Bill Gates berproses. Bill Gates berjuang, Bill Gates mencoba untuk memantaskan dirinya sehingga 30 tahun kemudian impiannya terwujud. Begitu juga dengan saya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Impian saya untuk menjadi trainer itu saya canangkan sejak saya kelas 2 SMA.
Barulah sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, impian itu terwujud. Ketika saya duduk di bangku kuliah, saya sudah mulai untuk diminta ngisi di berbagai kampus, bahkan di beberapa kota. Dan dari situlah kemudian saya terus-menerus meningkatkan kapasitas saya, meningkatkan kompetensi saya untuk menjadi pribadi yang berkualitas, berkapasitas. Karena ketika kita sudah punya kualitas, punya kapasitas, dan punya kompetensi, maka orang akan mencari kita. Kita akan dibutuhkan. Bahkan pekerjaan itu akan datang ke kita. Atau kalau bahasa sederhananya, tak perlu kita mengejar uang. Kejarlah peningkatan kapasitas dan kompetensi diri. Maka uang akan datang sendirinya kepada kita. Sama ketika nanti Imada ini semakin jago nulisnya. Ada momentum di mana buku-bukunya Imada akan menjadi bestseller. Tapi bestseller itu tidak akan pernah bisa diraih tanpa ada buku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya apa? Ada proses panjang yang perlu kita lakukan untuk mencapai impian kita, kesuksesan kita. Itu ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, sekilas tentang buku yang mungil ini, tetapi begitu banyak makna yang bisa kita dapatkan. Dan recommended, silakan yang punya siswa-siswi atau yang belum punya, dibeli bukunya Imada. Dan ke depan sih sebenarnya saya recommended kalau sudah habis kontraknya dengan Gmedia, Guepedia, saya sarankan cetak indie saja. Sehingga dengan begitu bisa berkuasa terhadap harga, bisa berkuasa terhadap desain, bisa berkuasa terhadap layout, ya, dan ada kebebasan. Dan itu yang saya lakukan hari ini. Oke, selanjutnya adalah saya ingin sedikit sharing ke Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya tentang bagaimana kita menulis buku pertama kita. Singkat saja sebenarnya ini sebagai pengantar untuk kita nantinya diskusi ke depannya. Nah, bagaimana kita menulis buku? Sebenarnya start from why. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada alasan yang mendasarinya. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita sekolah? Kenapa kita berumah tangga? Kenapa kita bahkan mengikuti kegiatan ini? Kenapa kita menulis itu juga ada alasannya. Kalau di Muslim itu ada namanya innama a'malu binniat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Seperti apa alasan pertama kita dalam melakukan sesuatu itu akan berpengaruh terhadap seperti apa kualitas tindakan kita, sikap kita, aktivitas kita. Sama seperti kita mau menulis juga demikian. Start from why. Berawal dari why dulu. Why? Kenapa kita harus menulis? Ketika hari ini kita udah pengen nulis tapi tidak punya why yang kuat, maka tangan kita tidak kunjung untuk menulis. Hanya sekedar angan, hanya sekedar pengen, hanya sekedar mau. Tetapi miskin aksi, miskin eksekusi. Maka why sih? Kenapa dulu saya memutuskan untuk menulis? Pertama berawal dari sebuah kesyukuran bahwasanya setiap kita itu istimewa. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita sebagai sebuah masterpiece. Ya. Jadi kita itu masterpiece. Ada banyak pengalaman, ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan yang sebenarnya bisa kita bagikan ke orang lain. Dan tidak harus selalu mereka yang terkenal, tidak harus mereka yang motivator, tidak harus mereka yang sukses miliaran rupiah, bahkan triliunan yang bisa menginspirasi dan menjadikan dirinya masterpiece. Tapi siapapun punya masterpiece dalam dirinya yang layak untuk dibagikan. Begitu juga saya begitu. Dulu ketika saya kuliah, baru mau lulus, saya berpikir, apa sih yang bisa saya bagikan untuk orang lain? Pengalaman hidup apa yang bisa saya sharingkan untuk adik-adik setelah saya, generasi setelah saya? Maka dari situ saya punya spirit untuk saya pengen nulis buku. Meskipun nanti saya sudah lulus dari kampus UNES, pikiran saya, pengalaman-pengalaman saya, itu akan tetap bisa dinikmati dan bisa menjadi inspirasi bagi generasi setelah saya. Nah, sama Bapak Ibu semuanya, we are masterpiece. Kita adalah masterpiece. Maka pastikan masterpiece yang kita miliki ini kita juga bagikan ke orang lain. Salah satunya dengan menulis. And the next, dari seorang Pramudia Anandatur juga menarik. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi saya untuk mau menulis. Karena apa? Bekerja untuk keabadian. Sekali lagi, ketika mungkin suatu saat kita udah meninggal, ketika kita bisa menghasilkan tulisan kita akan tetap dibaca, maka
kita akan abadi dalam benak pembaca-pembaca kita, dalam benak orang-orang yang menikmati karya-karya kita. Sehingga apa itu jadi manfaat, jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah juga. Kemudian ketika sebuah karya selesai, maka pengarang tak mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Selaras dengan yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur. Dan terakhir, satu peluru hanya mampu menembus satu kepala, kata Said Qutb. Tetapi satu tulisan mampu menembus ribuan dan bahkan jutaan kepala. Dengan menulis, kita bisa masuk ke dalam ruang-ruang pikiran banyak orang. Yang tadinya kalau misal hanya dengan ngomong seperti ini, ketemu langsung hanya sedikit orang, tapi dengan kata, dengan tulisan, kita bisa masuk ke berbagai orang di lintas batas negeri, ya. Tidak ada batas, bahkan unlimited. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol dengan siapapun lewat karya kita. Kita bisa menginspirasi siapapun lewat karya kita. Maka inilah yang menjadi spirit bagi saya untuk terus menulis dan menghasilkan karya-karya berikutnya. Bahkan buku ketiga ini bukan akhir, tapi saya sudah komitmen saya akan menghasilkan buku berikutnya. Ya. Jadi inilah yang menjadikan gairah bersemangat untuk nulis, untuk menghasilkan karya, menghasilkan buku. Saya akan menginspirasi banyak orang. Masalah bestseller itu pikirkan nanti. Nggak usah fokus pada bestseller, fokuskan pada buku kita akan bermanfaat bagi orang lain. Kita akan membayangkan setiap orang yang baca buku kita, dia terinspirasi, jadi positif, jadi lebih baik, jadi lebih bersemangat, jadi lebih sukses. Arahnya ke situ. Ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Waktu itu saya menjadikan bahan tulisan saya adalah pengalaman saya. Seperti di bukunya Imada, kadang kan kita bingung ya, aku mau nulis dari mana? Mulai dari mana dulu? Pertama yang paling gampang adalah based on experience. Berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Yakin banget, saya sangat yakin. Setiap kita pasti punya pengalaman yang itu valuable, bernilai, yang itu layak untuk dibagikan ke orang lain. Maka Pak, tuliskan. Jadikan pengalaman kita adalah cerita yang luar biasa. Seperti Imada ini begitu. Dalam buku ini kan pengalaman berprosesnya beliau dalam meraih impian. Menjadi cerita yang menarik untuk disimak, untuk dijadikan contoh dan menginspirasi. Yang akhirnya jadi apa? Jadi buku kita. Pengalaman kita tulis dengan cerita yang menarik, kemudian akhirnya menjadi sebuah buku. Simple. Seperti zaman dulu ketika saya masih SMP kalau tidak salah, atau SMA awal mungkin, masih sangat banyak namanya diary, ya, diary, nulis. Ada yang setiap hari itu pulang sekolah nulis diary. Dan sebenarnya sama, nulis buku itu seperti nulis diary. Kita nulis pengalaman kita hari ini tuh begini. Hanya saja perlu diberikan sentuhan-sentuhan tertentu agar enak nikmat dibaca oleh pembaca kita. Enak dibaca membaca kita. Ya, Ibu. Atau kalau yang lain ya kita baca buku. Ya, baca buku. Sehingga kalau misalnya kita buntu, waduh kayaknya nggak punya pengalaman, baca buku. Prinsipnya adalah tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Semuanya udah ada. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah aku nulis buku nanti jangan-jangan plagiat, nanti jangan-jangan sama kayak yang lain. Kalau kita berpikir kayak gitu, kita nggak akan pernah nulis. Prinsipnya adalah nggak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Maka yang sudah ada kita pelajari, kita baca, kita jadikan inspirasi, kemudian nanti kita keluarkan dengan hasil olah pikir kita dalam bentuk buku, dalam bentuk kata-kata kita, dalam bentuk hasil pemahaman kita. Dan apakah itu plagiat? Ya tidak. Ya, ketika nanti teman-teman ingin mencantumkan referensi dari buku, maka cantumkan referensinya di daftar pustaka, kan begitu. Jadi sebenarnya bisa kalau kita dari pengalaman kita, dari buku-buku yang kita baca. Maka kalau hari ini kita kok mau nulis isinya mulainya kok pada zaman dahulu kala atau pada suatu hari, itu toh isinya jangan-jangan sininya kita yang kurang informasi. Maka perbanyaklah literasi, perbanyaknya baca buku. Dengan banyak baca buku, kita punya banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak sudut pandang, bahkan banyak perbendaharaan kata. Dan saya rekomendasikan juga, setiap kita kan punya karakter nulis sendiri. Ada yang suka novel, ada yang suka buku yang nggak kayak novel, misal buku motivasi kayak saya. Maka cari buku-buku yang selaras dengan ketertarikan kita. Yang suka novel, buku-buku novel. Penulisnya siapa yang kira-kira kita sukai? Terelie kah? Habibur Rahman Al-Shirazi kah? Helvitiana Rosa kah?
atau misal siapa Dwi Lestari kah, atau siapapun lah penulis-penulis bestseller, Ahmad Fuadi kah. Nah, kita lihat nih gaya bahasa penulisannya, alur ceritanya kalau itu novel. Kalau buku-buku motivasi juga sama, seperti apa polanya. Dari dengan banyaknya kita baca, kita tahu polanya, kita tahu gaya bahasanya, yang pada akhirnya kita ketika nanti mau menulis, kita akan lebih mudah untuk memulai. Di awal mungkin kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Lama-kelamaan kita akan mengetahui karakter tulisan kita sendiri. Ya. Tapi intinya, kalau nggak dari pengalaman, bisa dari baca buku atau referensi yang lain, ya, jurnal, ya, kemudian artikel-artikel ilmiah dan seterusnya, itu bisa. Dan take action, jadi langsung kalau kita udah punya pengalaman, punya informasi, take action, nulis. Jadi langsung nulis. Kalau dulu ketika saya nulis buku itu, ketika ada lintasan pikiran, lintasan itu langsung tulis. Tidak langsung tulis jadi berlembar-lembar, itu tidak. Tapi ide itu langsung saya tulis dulu. Ketika nanti saya sudah punya waktu luang, kemudian saya sudah ngadep laptop, saya akan kembangkan. Tetapi lintasan pikiran itu yang udah tiba-tiba datang, tulis dulu. Karena kadang lintasan pikiran itu bisa datang pas kita di kamar mandi, pas kita lagi jalan-jalan, pas kita lagi duduk santai, pas kita lagi makan dan sebagainya. Maka langsung tadi, jangan sampai lintasan pikiran yang itu akan support terhadap tulisan kita itu melayang begitu aja hilang. Take action, langsung nulis, ya, langsung nulis. Kemudian buatlah arahnya gitu, dan fokus pada nulis dulu, jangan mikir ini udah bagus belum ya. Edit itu nanti. Ngedit itu kalau draft udah jadi. Seringkali kita baru pada suatu hari udah dihapus. Jangan pada suatu hari. Pada suatu masa aja deh. Ya nanti kita satu kalimat nggak selesai-selesai. Udah jalan dulu aja. Baru nanti kalau udah jadi draftnya, misal berapa halaman begitu, baru kita lihat mana yang kurang. Syukur-syukur udah jadi satu draft buku, barulah edit. Kan begitu. Jadi take action. Dan ada seorang penulis ternama namanya Stephen King juga menyampaikan begitu. Jika ditanya bagaimana Anda mulai menulis buku, ya satu demi satu kata. Jadi jangan khawatir. Buku tebel itu juga berawal dari buku tipis-tipis. 2 buku pertama saya kan juga tipis-tipis, di bawah 200 halaman. Baru buku yang ketiga ini lebih dari 300 halaman. Ya, artinya apa? Berproses. Kita dari yang sedikit-sedikit. Seperti Made ini juga sama. Ini buku sangat ringan, tipis sekali, ya, hanya 95 halaman. Jadi no worry, tidak menjadi batasan untuk bisa berkarya nulis buku. And the next, setelah draft kita udah jadi, jangan sungkan untuk kita tanyakan ke orang terdekat kita. Teman-teman kita, mungkin ada guru kita, atau mungkin siapalah yang kira-kira, atau mentor kita, untuk apa? Mohon dibaca, kira-kira apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Nah ini juga ternyata nggak semua orang itu siap. Karena mungkin draft udah jadi, untuk minta dimasukkan ke orang untuk dikritik itu nggak siap, baper. Ya, seolah-olah kalau dicoret-coret itu nanti bukunya kayak skripsi ya, kayak skripsi dicoret itu seolah-olah buku kita nggak bagus. Itu bukan. Jadi pahamilah bahwa kritik itu adalah sesuatu yang akan membangun draft kita kan jadi lebih bagus, lebih baik. Jadi nikmati. Memang kadang menyakitkan. Pasti menyakitkan. Wah, aku udah nulis capek-capek kok dicoret-coret. Malah dijelek-jelekin misal kayak gitu. No worry. Itu bagian dari proses yang harus kita lewati. Dan kalau kita nggak berani untuk nanya, ya kita nggak akan pernah tahu seperti apa kualitas buku kita. Maka ketika draft itu udah jadi, udah selesai satu buku, cetaklah, meskipun itu hanya bentuk fotokopian, kasihkan ke beberapa teman kita untuk memberikan feedback. Dari situ kita evaluasi, kalau kita udah pede, masukkan ke penerbit. Entah mau penerbit yang indie atau mungkin yang pro, terserah. Ya. Kalau misalnya kita punya budgeting untuk nyetak sendiri, kemudian nanti kita jual sendiri, ya kita indie aja. Tapi kalau enggak, ya masukkan ke penerbit. Modelnya royalti, meskipun royaltinya itu sebenarnya nggak begitu besar nilainya, persentasenya. Ya, tapi beralihlah untuk dikritik karya kita ke orang lain. Ya, dan Imada sudah melakukan itu luar biasa. Dan dulu saya juga begitu. Buku pertama saya dulu draftnya saya kirimkan ke dosen, ke teman saya, bahkan ke wakil rektor saya dulu untuk dikritik. Dan nyakitin emang. Udah lembur nulis draft gitu kan, kok malah dikritik. Ya, makanya siap untuk karya kita dikritik orang lain. Dan indahnya menulis adalah Anda tidak perlu melakukan dengan benar saat pertama kali. Jadi nggak apa-apa salah. Ya, nggak apa-apa salah, nggak apa-apa kurang bagus, nggak apa-apa masih jelek, dan seterusnya. Nanti juga akan semakin baik ke depannya. Ya, prosesnya kan seperti ini.
Ya, ibarat kata nggak lempeng aja, tapi kadang jatuh, kadang buntu, kadang waduh baper karena kritik, dan pada akhirnya kita selesai, ya selesai buku saya dan langsung mikir apa nih buku selanjutnya. Jadi ada kebahagiaan nih di sini nih, ada kepuasan, buku saya udah jadi. Terus apa lagi nih buku yang saya tulis. Tapi awalnya prosesnya ya gini, jatuh bangun ya, jatuh bangun, kemudian ada males apa dan seterusnya. Kita harus mengelola ini semuanya. And the last, makanya nggak boleh nyerah. Udah dikritik, revisi, lanjut terus ya. Karena hal yang besar itu pasti butuh waktu, butuh proses. Nggak langsung buku pertama kita, kemudian draftnya jadi langsung semua orang menganggap, keren, bagus, ini pasti bestseller. Enggak. Pasti ada rasa sakit yang harus kita tanggung, entah dikritik atau mungkin dievaluasi dan seterusnya. Nikmati itu, bagian dari proses. Dan waktunya kapan ya? Sekarang. Ya, kapan lagi kita memulai untuk berkarya dan menulis kalau bukan hari ini, kalau bukan sekarang. Karena besok kita nggak pernah tahu apakah kita masih punya kesempatan atau tidak. Kalau masa lalu ya kita nggak bisa berkuasa karena kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Dan waktu kita adalah hari ini, waktu kita adalah sekarang. If you wait for inspiration to write, you are not a writer, you are writer. Jadi kalau kita emang penulis ya jangan nunggu inspirasi. Datang itu sumber-sumber inspirasi. Buku, diskusi, pengalaman, ya. Nah, dengan begitu kita akan lebih cepat mendapatkan inspirasi, kemudian kita tulis jadi karya, jadi buku, ya. Kemudian kita bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita siang hari ini terkait dengan bagaimana menulis buku dan juga bukunya dari Dai Mada tentang surat cinta untuk Allah, ya. Selepas ini mungkin kita bisa sesi diskusi, tapi sebelumnya kelihatannya juga masih ada yang akan membantu untuk bedah. Mungkin Imada juga ini mau, enggak mas, buku saya itu begini, nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau untuk ingin diskusi lanjutan, silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Nur Izzatul Hikmah sebagai moderator kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Kuncayo atas bedah materinya yang sangat luar biasa. Dikarenakan pembedah, mohon maaf maksud saya penulis dari Ibu Imada Cahya Setaningsih SPD ingin menambahkan sesuatu. Saya persilahkan ya Ibu Imada Cahya Setaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Izzati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ya untuk Mas Mahmud Kuncahyo, luar biasa sekali ya. Beliau ini inspirator saya dulu. Kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Riza Awal Novanto selaku Direktur Alun Jawa Tengah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya nanti saya mau ada sedikit sharing, tapi mohon maaf izinkan saya menayangkan video terlebih dahulu ya. Siap. Sebentar. Videonya belum terlihat ya, Dek? Videonya belum terlihat ya? Iya. Oke, sebentar. Share screen-nya langsung yang PowerPoint, coba diulangi share screen-nya. Langsung yang videonya. Oh iya, ya sebentar.
Ya, jadi di sini sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mahmud itu sudah secara keseluruhan sudah betul sekali ya. Karena memang dari dulu beliau ini adalah pembedah ya. Dari dulu pertama kali pertama kali buku saya muncul masih berupa draft juga saya langsung nge-share ke Mas Mahmud gitu ya. Jadi benar-benar luar biasa sekali. Ya ini tukang bedah ya saya, tukang bedah ya. Iya. Jadi itu benar-benar real banget. Nah, udah muncul belum? Sudah muncul ya? Masih layar yang ada galeri capture Mbak Ima. Gitu ya. Share screen-nya langsung ke ininya bisa nggak? Langsung ke tadi Windows Media Player Ya, atau yang buat ngeplay. So, kalau nggak ada di YouTube ya YouTube deh, lebih enak kayaknya biar teman-teman bisa ngeliat. Kebetulan videonya belum saya posting di YouTube, Oh gitu Mas. ya. Siap. Karena memang benar-benar fresh banget baru Sip, nah udah tuh. Udah nih, udah muncul ya? Udah.
Ya, sudah gitu aja videonya.
Ya, jadi mohon maaf ya teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Barangkali videonya masih kurang jelas atau suaranya atau gimana, barangkali trouble ya karena sinyalnya juga agak rewel gitu ya. Nanti insya Allah untuk video yang tadi saya tayangkan di YouTube saya. Meskipun di part tertentu tadi memang sudah ada di YouTube saya. Dan kenapa belum saya tayangin? Karena memang spesial saya buat untuk hari ini gitu ya. Saya tidak akan ngomong panjang lebar karena biar nanti untuk sesi tanya jawab aja. Tapi yang jelas intinya di sini saya hanya ingin berpesan sekali kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu semuanya. Intinya, kalau misalnya kita punya cita-cita, ya seperti yang disampaikan oleh Mas Mahmud, kata-kata Mas Mahmud dari dulu memang benar-benar terngiang-ngiang banget ya. Tulislah mimpimu dalam secari kertas, karena jika tidak akan hilang gitu ya, akan lupa. Itu benar-benar saya keep banget, makanya kalau tadi teman-teman lihat, itu banyak sekali tempelan-tempelan nggak jelas gitu mungkin ya, di tembok ya, tapi sebenarnya bukan nggak jelas, tapi itu malah sangat berarti banget gitu ya, karena itu salah satu pendukung saya. Jadi kalau misalnya saya mau keluar dari frame ya, jadi saya ingat oh saya pernah nulis itu, jadi harus konsisten kayak gitu ya. Terus yang kedua, untuk teman-teman yang pengen nulis tadi juga sudah disampaikan trik-triknya juga sama Mas Mahmud ya. Jadi intinya kalau dari saya sih tambahan ya. Jadi kalau mau nulis itu sederhana ya, gampang banget. Yang penting kita tuh punya kemauan, keinginan yang kuat untuk mencapai itu semua. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya kemauan dan keinginan buat mencapai itu semua, insya Allah nanti bisa terwujud kayak gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Dan sebelum saya akhiri, mohon maaf untuk videonya mungkin bisa diaktifkan semua. Saya mempersilahkan kepada teman-teman atau Bapak Ibu semuanya untuk mengeluarkan suaranya ya, karena saya kepengen tahu ya, karena dari chatting-chatting yang masuk itu mereka sering tanya ya gimana caranya nulis, kemudian hambatan-hambatannya kayak gitu loh. Lah barangkali teman-teman atau peserta webinar hari ini ada yang kepengen menyampaikan sepatah dua kata-kata gitu loh. Ini mumpung ada Coach Mahmud gitu ya, ini luar biasa sekali ya. Silahkan mungkin Mbak Nur Izatul bisa membantu saya, barangkali ada teman-teman yang mau menyampaikan bisa langsung diaktifkan suara dan videonya. Ada nggak Mbak Nuriza? Silahkan. Dan untuk hari ini sebenarnya, oh ya, silahkan. Ada nggak? Teman-teman mungkin kesulitan menulis, kemudian atau mau sharing apapun, ya mumpung masih ada waktu, nggak usah panjang-panjang, semenit 2 menit aja itu cukup kayak gitu. Sebelum ke sesi tanya jawab. Atau mau bertanya langsung juga nggak apa-apa sih. Silahkan, ada nggak? Ya silahkan, itu ada Mbak Irfa Ma'alina, ya silahkan. Boleh ya Mbak Isa ya? Ya, silahkan. Mbak Irfa Ma'alina, dipersilahkan untuk bertanya ya. Saya bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Di sini yang mau saya tanyakan, sebagai penulis, baiknya itu kita itu harus idealis atau pragmatis, karena kita nggak bisa memungkiri ya, menulis itu juga kita punya pasar gitu. Dalam maksudnya penerbit itu juga pasti menyasar pasar seperti itu. Nah, kita harus bersifat idealiskah atau kita harus pragmatis mengikuti maksudnya tren pasar yang ada seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Irfa Ma'alina ya. Kira-kira saya dulu apa Mas Mahmud dulu nih yang mau jawab nih? Saya ke Mas Mahmud dulu aja deh. Ada dulu nggak apa-apa. Oke ya. Ada dulu nggak apa-apa. Aku nanti ngelengkapin aja. Oke gitu ya. Sebenarnya kalau dari saya mau pragmatis mau idealis itu tergantung tulisan yang mau disampaikan itu apa. Jadi kalau misal saya nggak bisa mematok nulis itu harus idealis, itu nggak bisa ya, karena kadang juga kita menyesuaikan lingkungan juga, menyesuaikan kebutuhan, begitu juga kita harus menulis pragmatis kayak gitu, kita juga nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di luaran sana kayak gitu. Pada intinya untuk basic awal yang penting kita tulis aja apa yang ada di pikiran kita, kayak yang tadi Mas Mahmud sebutkan, tulis aja ide. Dan nanti kalau udah ketemu, udah selesai draftnya, nanti baru kita koreksi. Oh, ternyata lebih baik ke pragmatis, lebih baik ke idealis. Kayak gitu sih kalau dari saya. Terima kasih Mas Mahmud. Barangkali mau menambahkan.
Ya, pragmatis apa realistis gitu ya? Atau mungkin ngikutin apa yang di pasar lagi trending viral, kemudian kita bikin tulisannya. Jadi kalau memang tulisan itu adalah passion, jadi nulis itu sebenarnya kan passion ya. Saya tidak bisa dipaksakan untuk nulis, misal yang lagi ngehit sekarang adalah tentang novel anak-anak muda, misal novel nikah-nikah lah, atau mungkin apa dan seterusnya. Karena passion saya bukan di novel atau di fiksi, kemudian saya dipaksa nulis novel, saya nggak bisa. Artinya di satu sisi, ketika kita ingin menghasilkan karya terbaik, itu adalah karya yang sesuai dengan ruang kepakaran kita. Misal kita di mana? Misal kayak saya kan di dunia training, maka buku saya berkaitan dengan pengembangan diri, kemudian pengembangan SDM, terkait dengan kepakaran saya. Akan lucu ketika seorang Mahmud sebagai seorang trainer tiba-tiba nulis tentang 101 resep ibu rumahan, misalnya gitu kan. Meskipun itu dibutuhkan di zaman kayak gini gitu kan. Ya kan? Tapi nggak nyambung gitu, karena nanti orang itu akan melihat mungkin pada awalnya brand kita atau buku kita belum langsung diserap oleh pasar. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin bagus, semakin berkualitas, ada momentum di mana orang itu akan mengenal, oh, Mahmud itu adalah penulis buku-buku motivasi bestseller, misal kayak gitu. Ada perlu konsistensi di sana, sehingga kita tetap berada pada on the track, karena kita bangun brand. Dan kalau udah brand, masa itu, market itu nanti akan datang dengan sendirinya. Nah, di sisi lain, ketika kita nulis buku, memang kita sudah harus berpikir, ini nanti akan di segmen untuk siapa, itu harus. Sehingga nanti bahasanya juga kita akan sesuaikan, cara marketingnya juga, kemudian pola apa visualnya dan sebagainya itu akan kita sesuaikan. Seperti buku yang ketiga saya itu memang segmennya untuk millennials. Segmennya untuk millennials, anak muda, sehingga ya warna-warnanya warna cerah. Bahasa-bahasanya bahasa-bahasa yang memang anak muda. Contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang dekat dengan anak muda. Ya kenapa? Karena memang saya sering kali ngisi webinar anak-anak muda. Jadi saya sudah langsung tahu ini marketnya adalah millennials anak muda. Tapi saya nggak berpikir bahwasanya ini ngetren atau enggak. Gitu. Ya, masalah ngetren atau enggak sebenarnya nanti bisa teman-teman diakali di bagian judul. Di bagian judulnya itu bisa. Meskipun kontennya sebenarnya adalah konten yang itu udah biasa. Karena sebenarnya judul itu kan untuk agar orang itu penasaran, agar orang itu datang kan ke kita. Masalah kontennya ternyata udah hal yang biasa, umum begitu ya. Tidak harus ngikuti wah kita lagi bahas tentang anjay misalnya, anjay semua itu yang enggak. Artinya kita perlu ada komitmen terhadap gaya tulisan kita, kepakaran kita, agar dengan begitu nanti customer atau market kita itu paham. Kita itu expert di bidang apa, tulisan kita kemana. Nah, kalau masalah kita bicara pragmatis tentang profitable, tadi saya sarankan teman-teman ketika udah punya masa, udah punya komunitas, udah punya jaringan, itu cetak indie aja. Jadi kita nyetak sendiri, memang biaya cetaknya kita yang nanggung, tetapi biaya jualnya kita yang berkuasa, sehingga profit ya masuk ke kita semua. Dan harganya tidak akan jatuh. Biasanya kalau pakai penerbit penerbit pro, itu royaltinya itu kecil, sekitar 5-10%. Ditambah lagi ada masanya mereka itu akan mendowngrade harga kita. Yang anggaplah buku Move On aja saya itu aslinya harganya sekitar 55.000 harga normalnya. Tapi ketika si penerbit sedang ada sale besar-besar itu bisa nyampe 20.000. Sehingga saya sebagai penulis itu kesulitan untuk tetap menjaga harga buku kedua saya. Beda dengan buku pertama dan buku ketiga ini. Saya berkuasa terhadap harga sehingga setiap tahun bukan harganya turun, malah harganya semakin naik. Seiring dengan peningkatan kompetensi dari diri saya, kemudian kualitas saya sebagai seorang trainer. Jadi ngikutin. Artinya apa? Ada kalanya kita realistis ya, sesuai dengan wah apa nih yang lagi diviralkan nih. Bolehlah nulis kayak gitu, tapi di sisi lain saya menyarankan teman-teman juga harus tetap konsisten atau komitmen pada bidang-bidang yang memang itu gue banget. Ya kayak meskipun Imada hari ini udah nulis novel, saya nggak tertarik untuk, waduh aku juga harus bikin novel dong, karena memang itu di luar kepakaran saya. Meskipun mungkin hari ini dibutuhin oleh pasar ya. Nah, sehingga saya akan tetap menulis, mungkin juga dibutuhin oleh pasar, tapi sesuai dengan track saya. Apa nih yang sekarang sedang di hits misal. Misal anggaplah sekarang kalau di dunia pendidikan, khususnya di kampus kan ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar.
Nah, yang di situ juga ada passion, ada apa dan seterusnya. Kira-kira apa nih bahan tulisan yang bisa saya jadikan buku yang kira-kira segmennya untuk mahasiswa dan selaras dengan isu terkini. Nah, tapi masih on the track. Jadi kita nggak pragmatis amat, tetap menjaga kekhasan kita dan kapasitas diri kita. Itu sih kalau yang saya lakukan begitu. Jadi tidak langsung ngikut ada isu apa, ikut bikin buku kayak gitu juga, itu yang enggak. Tetap ada yang saya jaga begitu terkait dengan diri saya. Nah, sebagai kekhasan tulisannya seorang Mahmud, tema-temanya seorang Mahmud, begitu kan, tetap dijaga. Kalaupun nanti akan keluar topik, tapi masih tetap dengan motivasi. Misal udah bicaranya tentang bagaimana, misal nikah muda ya, karena saya nikah usia 23 tahun, kemudian istri saya 20 tahun. Jadi nikah muda, tapi ya masih tentang motivasi begitu, tentang motivasi. Hubungannya motivasi. Jadi tidak jauh-jauh, tidak kemudian kita lebih bahas tentang bagaimana ta'arufnya, bagaimana apa nih agar dari unsur-unsur keislamannya ya. Mungkin nggak akan banyak bahas tentang itu, tapi lebih ke bagaimana sih menyiapkan mentality, menyiapkan diri personality sebagai pasangan papa muda dan mamah muda misal kayak gitu. Jadi masih on the track di motivasi dan SDM. Meskipun viral tentang nikah muda dan seterusnya. Ya kan, itu kalau dari saya, Mbak Irfah, Mbak Alina. Intinya sih tulis dulu aja deh, ya, tulis draft, tulis jadi buku, kemudian cetak, ya, kayak tester gitulah, tes kayak apa sih pasar merespon tulisan kita, ya kan? Kalau positif itu oke, jadi motivasi buat yang berikutnya. Kalau negatif, jadikan evaluasi apa yang kurang, kemudian baru disesuaikan. Oh, pasar itu ternyata pengennya bahasanya agak lebih diiniin dong, temanya agak tambahin ini dong, dan seterusnya. Tapi cek dulu, tulis, kemudian pasarin. Nah, dari situ kita tahu sebenarnya orang itu, pembaca itu pengennya tulisan kita lebih kemana, ditambahi apa, kurangnya di apa, dan seterusnya gitu. Itu, Mbak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Kemudian saya hanya akan menerima 2 pertanyaan lagi ya. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan pertama. Pak, bagaimana sih Pak bisa meraih buku agar bisa menjadi bestseller? Langkah-langkahnya itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Baik, kalau teman-teman ketahui, saya belum bestseller ya. Insya Allah bestseller itu iya, insya Allah kan kita optimis. Tapi belum bestseller. Karena bestseller itu kan kalau nggak salah ya ada syaratnya, terjual minimal 10.000 buku kalau nggak salah. Nah, saya belum nyampe situ. Ya, belum nyampe situ. Artinya fokusnya gini teman-teman. Fokusnya adalah pada udah kita punya karya dulu, berikan yang terbaik pada karya kita. Ya, ketika memang kita udah tahu, insya Allah karya terbaik itu akan direspon baik juga oleh pasar. Dan bestseller itu belum tentu pada buku sama kita. Nah, kalau kita fokusnya hanya pada bestseller, terus maka kita nanti terhambat. Wah, ini udah nyetak buku 1 belum bestseller, akhirnya nggak semangat lagi. Kita prinsipnya adalah terbaik, buku pertama mungkin belum bagus, buku kedua bagusin, buku ketiga bagusin, dan seterusnya. Jadi fokusnya pada berkarya, kemudian buku kita bisa dinikmati, manfaat. Kemudian stepnya gimana agar kita memang nantinya bisa mencapai bestseller? Kita belajar dari para penulis-penulis bestseller. Jadi apa sih yang menjadikan buku itu bestseller? Betul, salah satunya adalah viral tadi itu iya. Ada masanya buku tentang waktu itu, saya masih ingat buku bertemakan nikah-nikah muda itu dulu sempat ramainya luar biasa. Di Gramet itu kalau saya lihat, itu buku tentang nikah itu banyak banget. Sampai ada yang bestseller dan seterusnya. Karena apa? Itu sesuai dengan tren dan masanya itu berbeda. Ada kalanya tentang itu, ada kalanya tentang novel cinta-cintaan, ada kalanya apa? Sesuai dengan perubahan di setiap masa. Tapi intinya tadi kita lihat ada hot button apa yang sedang viral, itu bisa jadi kayak gitu. Kemudian kita lihat dari buku-buku penulis bestseller itu karakternya apa sih yang menjadikan itu bestseller. Oh, mungkin ceritanya itu original, kemudian nggak biasa, nggak mudah ditebak, kemudian macam-macam lah, ada hal-hal yang menarik. Dan karena saya nggak mendalami yang semacam itu ya, yang novel itu, jadi saya kurang paham. Tapi intinya ada hal menarik yang ada dalam buku-buku bestseller. Nah, kalau buku motivasi, seringkali kenapa dia jadi bestseller itu karena orang yang nulisnya. Jadi orang nulisnya itu sudah go nasional,
kemudian personal brandingnya bagus, kemudian dikenal banyak orang, akhirnya ketika dia launching buku yang menyerap se-Indonesia, sehingga langsung bestseller. Kalau buku motivasi. Kalau secara karakter hampir sama, buku-buku motivasi itu hampir sama, hampir mirip. Beda dengan novel. Kalau novel itu ada kekhasannya sendiri-sendiri. Nah, kalau misal teman-teman pengen nulis novel, tadi dalami betul siapa penulis novel yang menurut teman-teman itu gue banget. Pepet, kemudian pelajari ilmunya. Kalau misal dia udah pernah nulis buku, bagaimana menulis buku bestseller, baca bukunya, beli bukunya, kan begitu. Dengan begitu kita akan tahu, oh ini tuh rahasianya kenapa novelnya Terelie itu misalnya kok bestseller terus. Novelnya Ahmad Fuadi itu kok juga bestseller. Anak Rantau dan sebagainya. Novelnya Andrea Hirata kok juga bestseller. Apa sih yang khas? Ya. Nah, pelajari lebih detail, kemudian tuangkan dalam bentuk karya kita. Oh, alurnya seperti ini, polanya seperti ini. Nah, dengan begitu, lama-kelamaan kita juga akan menduplikasi, pada akhirnya kita juga nemu karakter kita, udah terus aja berkarya, ada masanya insya Allah kita akan bestseller, sembari kita terus meningkatkan kapasitas kita. Ya, sembari kita terus meningkatkan kapasitas kita. Seperti J.K. Rowling kan begitu. Awal-awal buku Harry Potter di promot itu kan banyak penerbit yang menolak. Karena dianggap aneh. Ya memang karena orisinal. Aneh terus kayaknya nggak bakalan laku dan seterusnya. Itu J.K. Rowling. Tapi dia nggak putus asa. Dia nulis terus, dia nawarin terus, sehingga momentum itu datang. Terus ketemu penerbit yang suka dengan kisahnya, kemudian langsung booming, difilmkan, dan akhirnya bukan bestseller lokal saja, tapi bestseller dunia. Bahkan beliau sudah dinobatkan menjadi salah satu penulis terkaya di dunia karena bukunya. Jadi ada proses, gitu ya. Kalau untuk nyemangatin ya tulisin aja, insya Allah bestseller. Kayak di buku pertama saya itu saya kasih label insya Allah bestseller kok. Bentar. Nih. Yang mana ya? Yang dicetakan, bukan dicetakan yang ini, tapi cetakan yang kedua kalau nggak salah. Kalau dicetak, ada nih. Ini insya Allah bestseller ini di sini nih. Nah, jadi sebagai spirit aja, sebagai semangat kita untuk nulis. Insya Allah bestseller. Jadi yakin aja. Dan insya Allah menjadikan buku itu manfaat itu lebih utama daripada sekedar ngejar bestseller. Kalau emang buku kita bermanfaat, menginspirasi banyak orang, dampaknya itu besar, bestseller itu tinggal tunggu waktu. Insya Allah. Gitu ya. Saya kembalikan ke Mbak Nur Izatul Hikmah. Baik, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sudah cukup ya, Pak. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan angka 11.45, maka saya akan melanjutkan kepada pembicara selanjutnya, Bapak Riza. Kepada Bapak Riza, koordinator Alun Jateng, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mbak? Terdengar. Terima kasih, Mbak Izatul Hikmah, atas waktunya. Tadi sangat luar biasa, Mas Mahmud Gun Cahyo, sangat menginspirasi, sangat memotivasi teman-teman semua yang ada di sini. Saya selaku Direktur Alun Jateng, ya, jadi perlu diketahui bahwa Alun Jateng ini komunitas literasi, ya, anak literasi untuk negeri di Jawa Tengah. Jadi memang komunitas ini tergolong baru dari 2018, tapi dari semua anggotanya, alhamdulillah sudah dari pemula maupun yang mau beranjak menjadi penulis. Jadi kami di sini Alun Jateng mengajak bagi yang para pemula pengen menulis, dipersilakan untuk mengirim ke email Alun Jateng, karena kita di sini saling berbagi, saling menginformasikan tulisan satu sama lain, kemudian kita publish di website Alun Jateng. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sedikit sharing saja bahwa mungkin kalau Bu Imada itu lebih fokus ke fiksi gitu ya. Kalau saya non fiksi. Saya sering nulis di media koran. Nah, biar tahu saya share screen dulu. Nah, ini buku-buku saya, tulisan-tulisan saya di koran Radar Tegal. Itu ada beberapa, ini hanya beberapa yang saya tampilkan. Ini jadi terkait isu-isu terkini, saya selalu kirim artikel lewat media cetak begitu.
Jadi mungkin fokus saya lebih ke sini. Ini hanya memotivasi saja. Tapi apa yang dikatakan Mas Mahmud itu sangat betul, bahwa ketika kita sepintas ada ide, tinggal kita tulis ide itu terlebih dahulu, dan ketika kita ada waktu baru kita kembangkan itu. Maka saya lebih sering nulisnya seperti ini. Apa yang sedang booming dibicarakan, maka saya tulis sebagai artikel atau opini, kemudian saya kirim di media. Dan kebetulan saya termasuk langganan. Nah, ini pas awal-awal saya diminta, ya, karena tulisan saya selalu viral dan banyak disukai di media sosial. Akhirnya saya diwawancarai khusus oleh Radar Tegal. Nah, ini akhirnya muncul seperti ini. Nah, ini pada tahun 2016, 16-17 ya. Ini. Jadi ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang hadir di sini, bahwa menjadi penulis itu tidak hanya sebatas impian, tapi harus direalisasikan lewat tulisan-tulisan sederhana saja. Nah, saya sebetulnya mengawali tulisan juga berawal dari nulis berita, karena saya juga seorang wartawan. Jadi saya mengawali dari menulis berita, kemudian semakin ke sini lambat laun saya semakin tertarik dengan nulis artikel. Kemudian di tahun 2019 saya mulai menulis buku. Artinya semua itu bisa asal ada kemauan. Nah, dan terima kasih sudah mau dibedah Bu Imada bukunya pada bulan Oktober ini. Insya Allah bulan berikutnya atau mungkin nanti agenda-agenda nunggu informasi, karena kita akan membedah buku ini, ya. Buku pendidikan era milenial, yang di sini sudah ada kata pengantar dari Prof. Abdul Mukti, ya, selaku BSNP RI, ya, Badan Standar Nasional Republik Indonesia, Pendidikan Republik Indonesia. Jadi nanti insya Allah ke depan, mungkin bulan depan kita akan bedah buku ini, dan nanti Prof. Abdul Mukti sebagai Ketua BSNP RI akan menjadi keynote speaker dalam pembedah buku pada kesempatan bulan depan, insya Allah, ya. Jadi silakan bagi para pemula bisa juga untuk sharing dengan Alum Jateng, mungkin bisa melalui Bu Imada selaku, mungkin ini kebanyakan Kabupaten Tegal, jadi silakan menghubungi Bu Imada selaku Korda Alum Jateng di Kabupaten Tegal, sehingga nanti harapannya pemula-pemula ini bisa tercover untuk dipublikasikan tulisannya lewat website Alum Jateng. Walaupun itu masih pemula, tapi setidaknya sebelum diupload itu ada semacam editing agar layak ditampilkan di website, sehingga bagi para pemula tidak usah khawatir karena sudah ada tim editing, sehingga nanti tampilan tulisannya lebih enak dibaca setelah dipublish di website. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Nur Izzatul Hikmah, sebagai spirit untuk penyemangat tambahan, ya, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini. Mungkin terima kasih kepada Mas Mahmud juga sudah memotivasi luar biasa. Ini sebetulnya mau di live streaming YouTube, tapi ada kendala di YouTube-nya, jadi nanti kita upload ulang saja. Nah, begitu Mas. Terima kasih, Mbak. Persilakan ke moderator kembali. Terima kasih Pak Riza untuk pemberian ujangan sebelumnya. Saya persilahkan kepada Bapak Mahmud Kuncayo untuk memberikan closing statement, Pak, sebelum saya berikan kesimpulan pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang sudah belajar bersama siang hari ini. Insya Allah spirit kita sama, ya, menjadikan tulisan sebagai sarana untuk menebar manfaat bagi semesta. Maka agar kita terus-menerus terdorong untuk mau berkarya dan mau menulis, sematkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa bayangkan setiap kata yang kita tuliskan dalam buku kita nantinya akan menjadi perantara kebahagiaan, perantara kebaikan, perantara inspirasi bagi orang lain. Maka dengan begitu kita akan semangat menulis, semangat menciptakan karya, semangat menyelesaikan buku kita, yang pada akhirnya kelak insya Allah saya meyakini juga bahwa buku-buku kita yang akan bersaksi di akhirat kelak, yang menjadi pemberat ibadah, amal ibadah kita di akhirat. Maka jangan sungkan untuk menulis, jangan sungkan untuk berbagi inspirasi, karena dengannya akan menjadi banyak kebaikan datang kepada kita.
Saya kira itu Mbak Iza dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga ini bukan kesempatan terakhir kita sharing dan belajar bareng untuk menulis ya. Kita saling support, saling mendoakan. Semoga ke depan ada banyak karya yang bisa kita ciptakan dan bisa kita tebarkan bagi Indonesia khususnya. Demikian. Mohon maaf bila hari ini saya banyak kurangan dalam menyampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi dari Bapak Mahmud Kun Cahyo, Ibu Imada Cahya Septaningsih, dan juga Bapak Riza yang telah memberikan materinya. Mohon izinkan saya untuk memberikan kesimpulan pada webinar hari ini. Kesimpulannya adalah tidak semua orang berani untuk menulis, dicetak, dan juga dibagikan untuk diberikan feedback. Buku karya dari Ibu Imada Cahya Septaningsih SPD memiliki beberapa aspek yang telah dibahas, yaitu yang pertama dari aspek visual, di mana desain covernya warnanya cerah dan bagus, tetapi layout tidak seperti layout. Disarankan dapat mendesain sendiri sebelum dimasukkan ke penerbit. Kemudian dari aspek konten, terdapat dua aspek, yaitu redaksional dan juga substansional. Di mana di dalam aspek redaksional, buku ini sangat recommended dikarenakan buku ini ditunjukkan untuk milenial yang berani bermimpi besar. Yang secara bahasa, ini tuh gue banget. Dan buku ini bisa dinikmati oleh siswa dan juga mahasiswa. Sekaligus substansionalnya adalah menjelaskan bahwa kita jangan pernah takut untuk bermimpi. Karena mimpi itu gratis. Di mana dalam proses meraih mimpi, ada proses yang panjang yang harus kita lakukan untuk mencapai impian kita. Di mana kata-kata yang di-highlight dalam buku ini yaitu, jika seseorang yang kita cintai bisa membalas surat cinta yang telah kita beri, maka Allah juga sangat bisa membalas surat yang kita kirim. Surat berisikan harap dan impian yang ditempel pada dinding tembok dan selalu dilantunkan di setiap doa. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita yakin dan terus berusaha. Terima kasih, saya mohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Sebelum ditutup, mohon izinkan saya untuk meminta para peserta mengaktifkan video conference-nya untuk dilakukan screenshot. Ibu Himatun Indana, Ibu Zia Datur Rohmah, Bapak Andika Rizky, Ibu Sania Hasdiani, dan Ibu Jesentia Marsitela, mohon diaktifkan, Bu, videonya. Belum semua ya. Oke, belum semua. Belum semua. Ibu Iin, Ibu Himatun, Ibu Sania, Ibu Zia Datur. Oke ya. Ini saya langsung mulai screenshot-nya aja ya, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi enggak nih? Lagi ya. Maaf. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang sangat luar biasa. Ibu Imada sebagai penulis, Bapak Riza sebagai Direktur Alun Jateng yang telah menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf apabila saya masih banyak salah kata, tingkah, dan kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup acara ini.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih.